Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Puji Tuhan, haleluya. Kita akhir tahun ini disibukkan dengan berbagai macam ya untuk penghujung tahun ini. Pasti di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang sudah merayakan Natal, ada di gerejanya masing-masing ya uh, baik kami di Pos PI sudah, lalu di Kelapa Gading sudah, dan di Kedoya sudah, tinggal di Harapan Indah ya untuk hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kesibukan Natal, dan bagi Bapak Ibu Saudara juga yang sudah menyelesaikan untuk perayaan Natalnya, pasti tentu yang tidak terlepas dari yang capek ya, yang lelah ya, yang berbagai macam banyak yang terjadi, yaitu panitia biasanya ya. Saya memang dari muda sudah terlibat dalam pelayanan di gereja ya. Bagaimana menjadi panitia Natal itu bukan sesuatu yang mudah ya. Misalkan terutama mungkin di tim dekorasi maupun tim acara maupun yang lain-lainnya, itu sesuatu yang, ataupun untuk guru-guru sekolah minggu yang menyediakan hadiah-hadiah untuk Natal, itu adalah bagian-bagian yang paling memeras pikiran, tenaga, dan semuanya. Tentu di situ satu sama lain, ketika persiapan acara yang akan diadakan itu, mereka ada yang kerja, ada yang tidak kerja ya, ada yang cuma tertulis di dalam list sebagai panitia, ada juga yang kerja. Biasanya orang yang terlibat ya dalam pelayanan itu ya itu saja dari tahun ke tahun ya. Saya saksikan dari mulai saya masih pemuda ya sampai sekarang ini pun, kalau ada Natal itu pasti orang itu saja yang capek yang kerja. Di situ kita lihat ya, bahwa ada orang yang memang begitu capek ya, begitu lelah ya. Bagaimana, apakah dia pelayanannya fokus ya, bahwa untuk Natal ini adalah pelayanannya untuk fokusnya untuk Tuhan atau untuk manusia ya. Kalau untuk Tuhan, walaupun capek ya, walaupun mengalami ya mungkin ya kadang-kadang juga ada gesekan-gesekan, tetapi percayalah, kalau dia memiliki ya hati yang tetap tertuju pada Tuhan, dan tidak, misalkan ada masalah-masalah bisa diselesaikan, ada kedamaian ya, walaupun mungkin capek secara fisik, tetapi dia tetap sukacita sejahtera. Jadi walaupun kita capek, walaupun kita mengalami suka duka ya di dalam perayaan-perayaan Natal ini, tapi ingatlah bahwa kita nih harus tetap memiliki buah-buah roh ya, memiliki buah roh, memiliki buah roh yang bisa kita berikan kepada sekitar kita ya, bisa dinikmati oleh sekitar kita. Jangan karena kesibukan, tetapi begitu ada tersinggung kita marah, akhirnya malah beberapa, ada juga yang memang panitia akhirnya tidak ke gereja lagi, mungkin karena tersinggung dan sebagainya ya. Itu menandakan bahwa dia belum dewasa secara rohani. Hari ini kita mau belajar tentang hidup yang berbuah ya. Pembacaan kita hari ini terambil di dalam Injil Yohanes 15 ayat 1-8. Silakan Kak Adin. Demikianlah firman Tuhan ya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur ya, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku
tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hari ini kita belajar tentang tanaman anggur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kalau buah anggur kita seringkali ya kita bisa nikmati, kita bisa saksikan. Tetapi orang yang melihat tanaman anggur tuh sedikit ya. Mungkin bisa saya ceritakan ya sedikit sekilas tentang anggur ini ya. Buah anggur ini adalah tanaman yang menjalar, yang merambat seperti ubi ya, tanaman ubi yang merambat, menjalar. Ataupun seperti tanaman pare, ataupun seperti buah tomat ya menjalar, atau seperti melon ya. Buah anggur adalah buah yang istimewa karena dia jarang orang yang bisa menikmati ya, untuk kalangan-kalangan yang biasa ya, tidak semua orang bisa menikmati ya, karena harganya memang lumayan mahal ya. Anggur bisa berharga dari mulai 50.000 hingga sampai ratusan ribu tergantung dari jenis kualitasnya ya. Ini memang berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian dengan tanaman-tanaman yang mirip dengan buah yang mirip dengan anggur, yaitu misalkan kalau kita waktu kecil ya ada tanaman, ada buah gowok ya, jamblang ya, atau kadang duet ya. Itu memang mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan anggur, tapi itu bukan anggur ya. Itu tanaman yang buah yang gampang dijumpai dan harganya murah ya. Tapi buah anggur adalah buah yang mahal harganya. Dan hanya dimakan pada saat-saat pesta ya, ataupun ada acara-acara tertentu saja, jamuan-jamuan ya. Dan buah-buah ini adalah buah-buah makanan di Alkitab tuh pada waktu pesta, makanan pembesar, makanan raja itu disediakan buah anggur. Itu buah yang istimewa. Hari ini kita belajar tentang bagaimana ya buah anggur ini. Kita ini sumpama ya anak-anak Tuhan seperti pohon anggur ini. Jadi di dalam pohon anggur ini ada bagian-bagian tertentu ya, dari mulai batang ya. Batang itu adalah bagian yang pokoknya, itu adalah bagian yang paling kuat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan bagian berikutnya adalah bagian ranting ya, ranting atau carang-carangnya. Itu adalah bagian-bagian dari tanaman anggur itu yang lemah ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tinggal di daerah Cilangsi sini ya. Ada sedikit tanah di depan rumah saya coba tanami dengan tanaman anggur ya. Saya beli dari toko online ya, lalu bibit itu dikirimkan. Ketika tanaman itu saya pelihara dari hari ke hari sampai akhirnya tanaman itu akhirnya tumbuh ya, tanaman itu tumbuh. Saya tuh berharap memang itu dari referensinya, dari dari tulisan-tulisan yang iklan tanaman anggur itu adalah anggur itu bisa berbuah dan buahnya itu manis gitu. Lalu saya coba ya, akhirnya tanaman itu tumbuh ya, tanaman anggur itu tumbuh ya. Tumbuh makin lama makin panjang ya, makin besar ya. Jadi ada bagian batangnya betul ya, bagian batangnya yang kuat itu, dan bagian yang ranting-rantingnya ya, bagian daripada cabang-cabangnya ya. Cabang itu makin lama makin banyak ya. Jadi seandainya tidak ada penopangnya, dia akan sampai masuk ke dalam kemana saja ya, bisa sampai masuk ke dalam rumah ya, bisa ke pohon-pohon yang lain ya. Itu bisa tuh tanaman ranting itu kalau nggak ditaruh dengan benar ya. Lalu saya perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika tahun demi tahun ya tanaman itu tumbuh, tanaman anggur itu. Lalu apa yang terjadi ya? Saya tunggu tidak berbuah ya, tapi tahun berikutnya akhirnya ada buahnya. Memang saya senang sekali ya. Akhirnya saya bisa, bayangan saya ini bisa menikmati buah anggur hasil tanaman sendiri ya. Walaupun mungkin beli di pasar lebih mudah ya, tapi karena hasil sendiri itu lebih puas gitu ya. Saya coba, ternyata ketika berbuah itu bisa berbuah Bapak Ibu Saudara. Tapi buah itu nggak bisa besar ya. Buah itu anggurnya anggur hijau, tapi rasanya asam sekali ya. Lebih asam daripada asam Jawa ya. Itu asam sekali ya. Dan bijinya besar ya. Akhirnya ya memang saya senang bisa ini. Lalu ada yang menyarankan jangan jangan maksudnya daunnya banyak ya. Saya senang dengan daunnya yang banyak ya.
tapi harus dipangkas ya dan dipotong-potong. Ya memang betul, begitu dipotong bagian-bagian yang dipotong itu buahnya lebih ranum ya, lebih banyak ya. Tapi asamnya tetap ya, nggak bisa berubah ya. Rasa asamnya tidak berubah. Walaupun saya kasih pupuk macam-macam tidak berubah. Memang asam ya. Ranting itu lemah ya. Jadi dengan tangan saya potes saja tuh bisa ya. Saya potong dengan tangan ya. Tapi bagian batang Bapak Ibu Saudara sekalian itu bagian yang paling keras. Saya tidak dengan tangan tidak akan bisa. Saya putar-putar nggak akan bisa sampai patah gitu ya. Itu harus dengan gergaji. Apalagi kalau sudah semakin anggur itu semakin tua, itu makin keras ya. Saya teringat dengan ayat firman Tuhan ini ya, bahwa Tuhan itu adalah bagian pokok yang paling kuat ya, paling keras ya. Karena dia ada bagian dari batang, bagian paling utama ya. Ranting ya, carang-carangnya itu adalah bagian yang paling lemah. Itu bisa dengan mudah saya patahkan ya. Ini memberikan gambaran ya bagi kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang kuat, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita ranting atau carang-carangnya adalah bagian yang paling lemah, mudah dipatahkan ya, mudah dilemahkan. Tetapi kalau kita tetap menempel pada batang yang kuat itu, maka kita bisa menghasilkan buah ya, buah anggur itu ya. Buah anggur itu hanya pada ranting yang menempel pada pokoknya. Begitu ranting itu saya patahkan dengan tangan ya, dengan mudahnya, maka bagian ranting itu menjadi layu ya, menjadi kering, akhirnya dibuang, dibakar ya. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian ya tentang pengertian hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bahwa kita ini adalah bagian dari pohon anggur ya. Kita adalah rantingnya ya. Ranting yang bisa menghasilkan buah anggur. Buah anggur adalah buah yang terpilih ya, buah yang pilihan dari Tuhan. Bukankah kita sebagai anak Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberikan kesempatan kepada orang-orang lain di dunia itu, kesempatan yang sama ya, ketika Tuhan berkata melalui Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini pesan ini disampaikan kepada seluruh umat manusia. Tetapi hanya kita anak-anak Tuhan yang hari ini dalam ruang suci ini, kita ini bagian daripada umat yang dipilih oleh Tuhan ya. Kita harus mensyukuri ini ya. Kita adalah buah yang istimewa, kita adalah pohon yang istimewa ya, kita ada rantingnya istimewa ya, karena kita bisa menghasilkan buah anggur itu ya. Di Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kami yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada sekarang ini ya, berbagai macam ya, kita dipanggil ya. Ada yang mungkin kita lahir sudah Kristen, ada juga kita mungkin dari kalangan yang lain yang Tuhan izinkan untuk bertobat, akhirnya kita menjadi anak Tuhan. Itu adalah pilihan yang Tuhan pilih kepada kita. Kita bersyukur ya, Tuhan memilih kita dari sekian banyak orang ya, dari sekian banyak bangsa ya. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, Yesus adalah pokok yang paling keras, pokok bagian dari batang ya. Yesus adalah sumber kehidupan ya. Bagian dari carang ini, bagian dari ranting ini, jangan melepaskan diri daripada pokoknya. Karena kita tahu bahwa dengan kita tetap menempel ya, tetap menyatu, bukan sekedar menempel, tetap menyatu ya dengan pokoknya, maka Tuhan itu yang menjadi sumber daripada air kehidupan ya. Di Yeremia 17 ya ayat 13 dikatakan itu tentang bagaimana sumber air yang hidup, yaitu Tuhan ya. Sumber air yang hidup adalah Tuhan. Ataupun di dalam Yohanes 4 ayat 13 dikatakan tentang bagaimana ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, dikatakan bahwa kalau engkau minum air ini akan haus lagi,
air dari sumur itu, tetapi barang siapa minum air yang Tuhan berikan, ia tidak akan haus lagi, karena akan diberikan kepadanya untuk selama-lamanya, ya. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya. Jadi bagian daripada sumber air yang hidup itu, ya, yaitu pokoknya kita harus selalu menyatu, ya. Kita menyatu, jangan sekedar cuma menempel saja bisa lepas, tapi benar-benar menyatu. Jadi ada istilahnya manunggal, ya, manunggal yang menyatu dengan induknya. Ya. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang mentang-mentang itu, saya merasa saya kuat, ya, saya merasa kuat, saya punya power, ya, punya keuangan, ya, punya kehidupan, punya apa, ya, pokoknya saya nggak dekat-dekat dengan Tuhan, tidak menyatu dengan Tuhan, nggak apa-apa, ya. Buktinya saya tetap diberkati, ya. Buktinya saya tetap sehat walafiat. Buktinya saya tetap punya keluarga yang sejahtera, ya. Keluarga yang diberkati, ya, yang tidak pernah kekurangan. Jangan seperti itu, saudara. Jangan kita merasa sombong, ya. Karena hal itu ada suatu saat bisa, kalau ketika kita tidak menyatu dengan Tuhan, kita akan menjadi kering, mengalami kekeringan rohani. Bukankah banyak orang yang semuanya sudah dicukupi, ya, secara materi, tetapi mengalami kekosongan, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita tahu, ya, tentang artis-artis, ya, popularitas, ya, semuanya sudah dicukupi. Ada artis seperti Elvis Presley ataupun seperti komedian, ya, di Amerika yang dia adalah seorang yang bisa membuat orang dunia istilah tertawa, tapi hidupnya dia mengalami kesiksa, tidak ada damai, ya, tidak ada kerohanian dalam hidupnya, karena dia melepaskan diri daripada Tuhan, ya. Lalu bagian berikutnya, ya, kita adalah ranting itu adalah bagian yang paling lemah. Kita harus menyatu, ya. Di Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku membentenginya, sebab ia mengenal namaku, ya. Ranting itu harus melekat, ya, harus menyatu dengan Tuhan, ya. Karena Tuhanlah yang akan menjadi benteng kita, ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi sekitar kita, ya. Apa yang terjadi. Tapi kalau kita punya benteng yang kuat itu, ya, walaupun segala sesuatu, ya, keadaan dunia yang mencekam, keadaan dunia yang tidak menentu, ya, ekonomi yang selalu menakutkan, ya, kita nggak tahu nanti bagaimana, ya, tahun 2024 selanjutnya, ya, siapapun yang terpilih, ya, kita nggak tahu keadaan situasi politik, keadaan ekonomi, keadaan apapun yang di Indonesia ini. Tapi kita percaya kalau kita anak Tuhan, yang kita sebagai ranting tetap menyatu, ya, dengan Tuhan, maka Tuhan akan membentengi kita, ya. Kita tidak mengalami kekhawatiran, kita tidak mengalami kekurangan, ya. Kita tidak mengalami kekeringan, ya, baik dalam hidup secara jasmani dan rohani, ya. Lalu yang paling penting, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, inti daripada kita menjadi pohon anggur ini adalah berbuah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang paling penting. Karena di ayat bagian yang terakhir, ya, di dalam pembacaan hari ini, ya, Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi bukan saja berbuah saja, tapi berbuah banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan buah itu harus bisa dinikmati oleh orang-orang lain, ya. Berbuah banyak itu harus ada hal yang harus dikorbankan, ya. Kesombongan kita harus kita korbankan, ya. Kalau pohon itu banyak daunnya, ya, menarik memang kelihatannya menarik, ya, hijau, ya, bisa buat tempat terteduh. Tapi kalau nggak ada buahnya, ya percuma, Bapak Ibu Saudara sekalian. Percuma ada tanaman anggur, artinya tidak bisa berbuah. Bahkan berbuahnya asam pun, ya, itu nggak bisa dinikmati dengan seperti orang nikmati buah anggur itu umumnya, ya. Walaupun memang ada orang-orang yang suka dengan yang asam-asam, ya, maunya buah yang asam, ya. Kalau buah yang manis malah nggak suka, juga ada, ya. Tapi intinya, ya, harus berbuah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Buah yang dihasilkan itu adalah buah yang sesuai, ya. Yang pertama sesuai dengan pertobatan, ya. Buah yang sesuai dengan pertobatan, ya. Di Lukas, ya, di Injil Lukas dikatakan, ya, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, ya. Jadi
eh, buah-buah itu harus kita hasilkan ya. Meninggalkan manusia lama. Manusia lama apa ibu, ibu saudara sekalian? Manusia lama itu adalah dusta, ya suka bohong, ya suka pemarah, ya suka mengutuk orang, suka simpan kepahitan, dendam, kebencian dan lain-lain. Itu adalah manusia lama ya. Kalau kita berbuah adalah buah-buah yang bisa dinikmati orang lain. Buah-buah yang bisa dinikmati apa? Yaitu kejujuran ya, kejujuran atau pemarah sekarang jadi peramah ya, ramah pada siapa orang ya, yang suka mengutuk kita suka apa namanya ya, memberkati, suka suka berkati orang lain ya, suka suka juga jangan simpan kepahitan tapi kita pengampunan ya, jangan suka dendam, jangan suka kebencian tapi mengasihi kepada siapa orang. Itu adalah buah-buah yang kita hasilkan. Selain itu apalagi saudara, ya buah roh ya, kita ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera dan seterusnya ya, sampai 9 buah yang kita bisa pelajari dalam Galatia 5 ayat 22. Lalu bagian terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, buah pelayanan ya, buah pelayanan paling penting Bapak Ibu Saudara sekalian, buah-buah yang bisa kita menjadi dampak bagi orang lain yang untuk berkelanjutan. Ketika Paulus ya, buah pelayanannya adalah Timotius Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menghasilkan orang lainnya, bisa meneruskan pelayanan kita. Ya, jadi kita ini bagian-bagian kita ini pelayan-pelayan Tuhan hari ini, ada yang sudah senior, kita meneruskan estafet kita kepada anak-anak muda Bapak Ibu sekalian ya, anak-anak muda mereka yang sedang semangatnya ya, kita support kepada mereka untuk mereka menjadi generasi-generasi yang menjadi penerus kita ya, untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada sekitar mereka ya, kepada orang-orang lain ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah ya, buah-buah pelayanan ini ya, buah-buah pelayanan ini harus kita hasilkan ya, buah pelayanan ya, yang kita bisa teruskan kepada generasi-generasi di bawah kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian.